Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu kisah pertarungan Khalid bin Walid melawan bangsa jin. Dahulu Islam berkembang pesat ke santeran dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Persia. Hal itu dikarenakan kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya penaklukan pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika hingga Asia Tengah. Dan di balik keberhasilan para pejuang muslim itu ada beberapa panglima-panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Salah satu panglima hebat milik umat Islam pada masa itu adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an, sang panglima perang muslim yang dijuluki dengan pedang Allah. Sebagian panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid radhiyallahu an, begitu ditakuti oleh pasukan musuh di medan tempur. Khalid bin Walid merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Hal itu pun sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid termasuk salah satu keluarga Rasulullah SAW, sebab bibi dari Khalid bin Walid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah SAW. Awalnya Khalid bin Walid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan Khalid bin Walid pun menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam pada perang Uhud. Saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu an memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid bin Walid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang Uhud, Khalid bin Walid radhiyallahu an justru mendapatkan hidayah. Akhirnya ia pun menemui Rasulullah dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam berbagai pertempuran, Khalid bin Walid menunjukkan strategi perang dan akhirnya berhasil mengalahkan pasukan-pasukan musuh dari agama Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu an memang sempurna dalam bidang peperangan, sebab ia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam berbagai senjata, dan ia lihai dalam berkuda dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Meskipun begitu, Khalid tak pernah sombong dan selalu rendah hati, meski berada dalam puncak popularitas. Dalam satu kesempatan, Khalid pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW menuju Makkah untuk menghancurkan patung berhala yang bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Muhdar. Setelah itu tiba di Makkah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala tersebut. Setelah itu mereka pun kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW dari Abu Al-Tufail. Beliau bercerita ketika Rasulullah SAW menaklukkan ke kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Mekah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya saat mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah, Khalid pun lantas menebang 3 pohon tersebut yang terletak di dalam sebuah rumah. Lalu Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadapi Nabi SAW dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Kemudian Nabi berkata,
kepada Khalid bin Walid, "Kembalilah, karena engkau belum membuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Kemudian pada saat itu para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid. Mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung tersebut. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan yang telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid bin Walid pun segera menancapkan pedang ke arah jin perempuan Uzza hingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Selama memimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan peperangan. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya yang sanggup beliau kalahkan dalam perang, bahkan jin Uzza yang ada pada hakikatnya tidak bisa dilihat oleh manusia, mampu ia kalahkan dan beliau hancurkan dengan tangannya sendiri. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya, karena setiap perkataan Rasulullah juga bukan perkataan sembarangan. Karamah lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai panglima perang. Pasukan muslim yang selalu menang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin ataupun golongan manusia adalah beliau kebal terhadap racun. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim dari Abu Safar, ketika orang-orang memperingatkan, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum, sungguh orang-orang asing." Namun Khalid menjawab, "Berikan racun itu kepadaku." Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu lalu meneguknya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak terjadi apapun kepadanya yang membahayakannya. Diceritakan bahawa pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, saat Khalid bin Walid radhiyallahu an pergi ke suatu kampung, namun melihat kedatangan Khalid, kemudian penduduk kampung itu berniat untuk membunuh Khalid dengan racun yang sangat menganaskan. Maka penduduk kampung itu menyuruh Abdul. Kemudian Abdul menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun yang sangat ganas. Setiba di kampung itu, Khalid berkata kepada Abdul, "Masih berikan minuman itu." Ketika ia beristirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah yang tidak akan mencelakakan hambanya, karena namanya mengandung obat-obatan. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Lalu Abdul masih kembali ke kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, ia telah meminum racun ganas itu, tetapi ia tidak terjadi apa-apa." Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang muslim, sahabat pena mahabbah yang seiman dan seagama. Itulah kisah karamah dan kemuliaan sejenak Khalid bin Walid radhiyallahu an, sang pedang Allah, utusan Rasulullah yang selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, sang raja medan pertempuran yang tak pernah terkalahkan sepanjang pertempurannya, baik melawan pasukan musuh Islam dari golongan manusia maupun golongan jin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.